Bung, Bung dari timur juga kan kita. Iya. Ya. Saya dari Flores, Bung dari? Saya dari Maluku Utara. Nah, sama-sama dari Indonesia Timur dong kalau ya, begitu. sama-sama Indonesia Timur. Nah, meskipun kita dua ini sama-sama dari Indonesia Timur, tapi paling tidak kan kita tetap peduli dengan perkembangan sosial hari ini. Salah satunya adalah terkait dengan isu pencalonan presiden tahun 2024. Oh, ya? Iya, dan ada beberapa tokoh-tokoh yang muncul itu, sehemat saya itu, misalnya Prabowo, ya, kemudian Puan, Anies, AHY, Ganjar, Ridwan Kamil, itu, ya, itu ramai sudah dibicarakan itu di berbagai media. Bagaimana menurut Bung Fahmi tentang hal ini? Ya kalau bisa tuh belum saatnya. Ya kalau kita di Maluku Utara yang sempat tercover itu, ya kita nggak peduli karena saat ini kondisi ekonomi negara kita lagi, ya mereka mau ribut tentang capresan dan sebagainya, ya bagi kita itu adalah semua itu dilakukan hanya untuk pencapresan dalam arti pencitraan dalam arti hanya untuk menaikkan populis mereka aja begitu. Justru yang kita harapkan tokoh-tokoh itu yang abang sebutkan tadi itu apa yang mereka lakukan demi memperbaiki ekonomi saat ini. Nah, ini yang kita di Maluku Utara lagi menunggu langkah mereka, tapi kan sampai sekarang tak ada sama sekali. Oh. Justru yang kita lebih banyak dengar itu Menko siapa ya? Pak Erlangga maksudnya. Pimpinan partai dia kan. Itu yang dia lebih banyak lakukan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden dalam memperbaiki ekonomi. Pak Erlangga Hartarto itu kan kalau tidak salah itu dia kan ketua umum Golkar. Sekaligus dia juga justru dia ketua umum Golkar. Seharusnya dia yang kalau cerita capres-capres saat ini tuh, dia yang punya ruang untuk bercerita tentang itu. Pertanyaan saya itu, tapi kok jarang dia ada muncul di media nama dia. Justru dia lebih fokus pada persoalan bangsa gitu, persoalan rakyat. Seharusnya tokoh seperti dia itu Pak Erlangga Hartarto itu sebagai ketua umum Golkar itu dia sebenarnya yang harus dimunculkan di itu yang kita harapkan gitu. Dan kita di Maluku Utara cukup apresiasi dengan langkah dia gitu. Kita malah jengkel melihat para tokoh-tokoh yang lain cerita capres gini. Ngapain cerita capres saat ini? Lah mereka juga partainya juga nggak ada, atau partai juga belum memutuskan. Tapi yang kita dengar itu di Golkar sudah memutuskan dia capres, tapi malah dia tidak fokus dengan capresnya. Dia justru berpikir bagaimana kondisi rakyat saat ini yang harus dipeduli gitu, dan dia melakukannya. Itu yang bagus. Yang lucunya itu dia sebagai ketua umum Golkar, kemudian di satu sisi juga sebagai Menko Perekonomian. Tapi pertanyaan saya yang sampai hari ini pun itu belum harus berpikir, kenapa dia lebih pasif? Bukan pasif sebenarnya, bukan pasif dalam arti diam dalam hal itu. Tidak, tapi dia sekarang ini adalah dia lebih fokus pada bagaimana memperbaiki ekonomi negara saat ini. Itu yang memang seorang tokoh yang dituntut untuk berpikir dan melakukan itu begitu saat ini. Bukan mau cerita capres. Dia malah sekarang yang kemarin yang kita cover itu tokoh-tokoh yang lain cerita terkait dengan capres. Dia malah cerita tentang bagaimana UKM, bagaimana itu dia kampanyekan telur ayam. Lah itu kan bagi kita sebenarnya kita menyimpulkan bahwa ternyata tokoh ini lebih peduli terhadap ekonomi rakyat gitu. Kampanye ayam telur. Jadi itu yang kita di wilayah Maluku Utara berpikir juga. Itu menandakan bahwa Pak Erlangga itu dia fokus dengan kerjanya, ekonomi, iya kan?
Artinya dengan hal itu, Pak Erlangga itu salah satu upaya untuk bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Lah tugas presiden ke depan juga akan berpikir dan kerjanya seperti itu. Lah sekarang dia sudah lakukan. Yang ada ini kok tidak melakukan dengan kondisi ekonomi saat ini, malah cerita capres. Bosan kita di wilayah Maluku Utara itu dengar yang cerita. Nah, bagaimana kalau gini Bung Fahmi? Karena tadi kalau saya menangkap itu isi pembicaraan Bung Fahmi itu terkesan itu sepertinya Pak Erlangga itu tokoh yang paling ideal untuk didorong untuk menjadi calon presiden 2024. Meskipun hari ini dia belum mengatakan siap untuk menerima hal itu. Ya kalau harapan kita masyarakat di wilayah timur, ya kita mengharapkan tokoh yang seperti itu. Sepakat Bung. Yang kita harus sepakat bahwa itu tokoh seperti itu yang kita harus dukung. Nah, ada beberapa teman-teman juga dari Flores maupun dari Papua, justru mereka menghendaki Pak Erlangga itu maju sebagai calon presiden. Nah itu kita harus dukung tokohnya yang seperti itu, yang sekarang fokusnya kerja memperbaiki ekonomi itu yang itu dia. Itu yang diharapkan oleh masyarakat saat ini itu harus konsisten itu untuk menjalankan bagaimana supaya republik ini bisa keluar dari krisis ekonomi yang sedang kita rasakan saat ini. Nah, begini usulan saya, bagaimana kalau kita suatu saat itu kita menyampaikan usulan ini kepada Partai Golkar? Ya kita artinya begini, kita mewakili Nusa Timur supaya Pak Erlangga itu bisa didorong untuk calon presiden. Ya, kita masyarakat cukup menyampaikan, kita bersuara bahwa ini tokoh-tokoh yang peduli terhadap kita, begitu kan? Kita rakyat kecil, kita di wilayah timur, dan gitu. Contohnya Jokowi, dia sekarang tidak berpikir terkait dengan capres-capresan. Ada yang ribut bahwa dia bisa 3 periode, dia malahan marah, dia malahan tidak peduli, dia malahan kerja sekarang. Dan kerja-kerja sebagiannya Jokowi itu, ya itu yang dilakukan oleh itu tokoh yang tadi, Pak Erlangga itu. Jadi begitu Bung, kalau sekarang ini ya kita di wilayah timur itu harus sepakat, kita lihat siapa yang kerja, ya itu yang kita dukung. Bukannya mau duduk hanya berbicara atau diskusi atau cerita tentang capres-capresan, enggak. Yang sekarang kita butuh siapa kerja, itu yang kita harus dukung. Sepakat Bu. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi itu, memang untuk saat ini kita butuh figur yang kerja nyata. Jadi masyarakat saya tidak butuh bahasa elitis. Nah iya, jadi yang ribut-ribut capres-capres itu, kalau orang Papua dibilang itu kau tipu, katanya begitu. Jangan kau tipu. Nah, gitu. Kalau kita di Maluku Utara ya itu hanya bawa foya begitu. Jadi kalau bahasa Floresnya itu adong, ada tipu. Ya. Jadi kami juga dari Flores itu menghendaki supaya yang didorong nanti calon presiden 2024 itu adalah orang yang rendah hati. Saya kira dalam konteks ini Pak Erlangga itu punya dia. Jadi karena dia selama ini kan kalau saya perhatikan itu kerja nyata, hanya dia kerja dan kerja. Itu yang bagus. Ya justru kita sekarang di wilayah timur, kita lihat siapa kerja. Kalau apalagi yang sekarang sudah dibuktikan itu, Pak Erlangga sebenarnya dia sudah buktikan dia tidak konsen terhadap kepentingan dia mau nyapres atau itu kan. Seharusnya dia pimpinan partai, dia sudah berpikir, wah saya ini punya peluang capres ini kan, saya harus kerja saat ini mempersiapkan capres. Justru dia nggak berpikir itu. Yang dia sekarang itu adalah menjalankan tugas negara, melihat kondisi masyarakat, dan dia melakukan itu. Padahal gampang ya. Gampang dengan Erlangga itu karena dia sebagai ketua umum, tinggal dia teken aja ya. Jadi dan itu kalau sangat presiden, mudah. tapi dia tidak mau kayak gitu. Bukan tidak mau, cuma kondisi negara ini saat ini dibutuhkan tokoh yang kerja. Bukan kerja mempersiapkan dirinya untuk capres yang ribut-ribut capres yang ada, bukan. Tapi bagaimana dia kerja memperbaiki ekonomi yang sekarang ini diharapkan oleh rakyat. Dan
Dan itu ada tokoh-tokoh yang melakukan, salah satunya ya dari sekarang yang paling intens itu adalah Pak Erlangga. Itu yang bagus. Saya kira menginginkan tokoh yang rendah hati untuk menjadi presiden 24 itu tidak hanya di wilayah Indonesia Timur. Saya kira seluruh Indonesia ini menghendaki tokoh yang rendah hati seperti Pak Jokowi. Ya bagus lah kalau, dan memang kalau kita mau Nah, karakter itu adalah sama Pak Erlangga sebenarnya itu. Iya. Cuman dalam konteks hari ini Pak Erlangga belum full ya. Betul itu. Ya, karena dia masih konsentrasi di kerja dan kerja gitu. Betul itu Bu. Kita di Maluku Utara kok mereka berpikir kayak Pak Erlangga seperti Jokowi ya, dia nggak peduli mau orang ribut ini ribut ini, dia fokusnya kerja begitu. Iya, betul. Kami juga dari Flores itu ya butuh seperti Pak Erlangga gitu. Karena dia fokus dengan kerjanya. Dan itu tokoh yang memang diharapkan, bukan kalau yang Bung bilang tadi bukan hanya kita di Maluku, kita di wilayah timur, tapi wilayah-wilayah yang lain juga mengharapkan tokoh-tokoh seperti itu yang memimpin bangsa ini kan. Lah justru itu kita akui juga. Ya, bahkan memang Indonesia Timur itu pada umumnya itu merindukan seperti figur Jokowi, karena Jokowi itu bagi mereka adalah tokoh yang bisa memberikan perubahan baru di Indonesia Timur. Dan karakter seperti itu ada sebenarnya sama Pak Erlangga. Itulah yang diharapkan Indonesia Timur sekarang itu. Mereka berharap itu supaya yang jadi presiden 24 itu adalah paling tidak itu karakternya sama dengan karakter Pak Jokowi. Siapa orangnya? Itu Pak Erlangga. Setuju tuh. Kalau Pak Erlangga ke depan nyapres ya kita rame-rame dukung lah, karena memang dia sudah kerja. Artinya dalam pikiran kita adalah kok ada banyak tokoh yang cerita capres-capres, tapi dia malah sibuk kerja begitu, sibuk kerja memperbaiki ekonomi kita begitu. Ya. Ini yang bagus. Jadi orang mau ribut-ribut terkait dengan apa bahasa itu tipu-tipu dan bohong itu ya lebih baik kerja kan begitu. Nyata. Dan itu kerja nyata yang sudah dilakukan oleh Pak Erlangga. Lah orang ribut nyapres, kok dia ribut kampanye terkait ayam, telur, UKM. Bahkan kemarin yang di bulan puasa itu orang ribut-ribut capres, dia malahan peduli terhadap THR gitu kan. Malahan instruksinya keras yang kita dengar itu. Perusahaan-perusahaan harus memberikan THR pada karyawannya, dan itu harus dilakukan sebelum Lebaran, dan itu bagus karena dia peduli terhadap kondisi rakyat gitu, kondisi masyarakat. Berarti kita sepaham dong itu, kita mendukung Pak Erlangga nanti calon presiden. Ya, kalau kita ya kalau kita sudah sepaham ya udah, kalau ke depan dia capres ya kita rame-rame dukung kan gitu.